Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 yang mana beranggotakan Rianawati, Novia, Hasna Raihana, dan juga Aisyah Putri akan sedikit menjelaskan materi mengenai penelitian pengembangan. Baik, langsung saja ke pengertiannya ya. Jadi penelitian pengembangan itu kalau di bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk. Sedangkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan itu untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya ada karakteristik penelitian pengembangan. Jadi, karakteristik penelitian pengembangan itu pertama, ada produk berbasis masalah. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa output dari penelitian pengembangan adalah produk. Akan tetapi, produk yang dikembangkan tidak serta-merta sembarangan produk, melainkan produk yang didesain sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Akan tidak efektif apabila masalah yang utama yang dihadapi terkait penggunaan bahan ajar, tetapi produk yang dikembangkan instrumen, asesmen, atau media pembelajaran. Selanjutnya ada uji coba produk. Sekalipun inti dari penelitian pengembangan adalah menghasilkan produk, tetapi tidak serta-merta produk itu langsung diklaim sebagai hasil yang efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk memperoleh produk yang layak, maka sebelum finalisasi, produk perlu dilakukan uji coba atau validasi untuk menentukan tingkat efektivitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, revisi produk. Sebagaimana telah dikemukakan juga bahwa produk yang dihasilkan tidak serta-merta dapat diaplikasikan begitu saja, melainkan harus diuji coba terlebih dahulu baik kepada para ahli, pengguna, maupun uji lapang. Dari uji coba ini, peneliti memperoleh masukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari para ahli, pengguna, dan uji lapang. Masukan dari berbagai pihak yang kompeten tersebut dijadikan bahan oleh peneliti sebagai bahan revisi produk agar produk yang dihasilkan efektif dan layak guna. Selanjutnya, yang keempat, tidak menguji teori. Telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya penelitian pengembangan tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi mengembangkan teori berupa produk pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dikatakan tidak untuk menguji teori karena penelitian pengembangan didasarkan pada suatu asumsi bahwa secara teoris praktis produk yang akan dihasilkan memang efektif sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan di kelas. Untuk itu, sebelum peneliti mengembangkan jenis produk pendidikan apa yang akan dikembangkan, peneliti terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan dalam bentuk analisis permasalahan dan analisis kebutuhan yang relevan. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas. Dengan ungkapan lain, spesifikasi produk yang dihasilkan didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang relevan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang terakhir ada kebermanfaatan produk untuk perbaikan. Kemanfaatan produk untuk perbaikan atau untuk peningkatan kualitas pembelajaran, baik dari aspek proses maupun hasil merupakan esensi dari penelitian pengembangan. Apa arti sebuah produk apabila tidak dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Oleh karena itu, asas kemanfaatan produk tidak hanya didasarkan pada seberapa besar biaya yang dibutuhkan, tetapi seberapa besar produk tersebut memiliki daya guna untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya ada tahap perencanaan produk dan pengujian produk. Yang pertama itu ada tahapan studi literatur dalam R&D. Studi literatur merupakan salah satu tahapan pra-penelitian dalam jenis penelitian manapun, termasuk R&D. Dalam pengertiannya, literatur review is written summary of journal articles. Tersebut sangat jelas bahwa kegiatan tinjauan pustaka adalah aktivitas
menulis kesimpulan yang terulang dalam jurnal, buku, ataupun dokumen lain. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen dalam penelitian pengembangan. Salah satu bagian penting dalam penelitian dengan metode R&D adalah mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat diperlukan dalam setiap tahapan, baik pada saat studi eksplorasi, pengembangan model konseptual sampai pada uji coba model serta uji keefektifan. Dan yang ketiga ada penelitian pendahuluan dalam R&D. Dalam penelitian dengan metode R&D, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, baik itu berupa masalah maupun potensi yang bisa dikembangkan dalam penelitian. Informasi-informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan model yang diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya ada tahapan dalam penelitian pendahuluan. Yang pertama, mengembangkan instrumen. Yang kedua, menentukan sampel penelitian. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Yang keempat, melakukan analisis data. Yang kelima, interpretasi data. Dan yang terakhir, membuat laporan. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Sedangkan untuk karakteristik penelitian pengembangan, yaitu ada pertama, produk berbasis masalah, uji coba produk, revisi produk, tidak menguji teori, dan juga kebermanfaatan produk untuk perbaikan. Selanjutnya juga ada tahapan perencanaan produk. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada 3. Yang pertama, tahapan studi literatur dalam R&D, pengembangan instrumen dalam penelitian pengembangan, penelitian pendahuluan dalam R&D. Dan juga yang terakhir ada tahapan penelitian pendahuluan. Yang pertama, mengembangkan instrumen, menentukan sampel penelitian, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, interpretasi data, dan juga membuat laporan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami. Setelah ini adalah sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.